Bertemu lagi dengan saya untuk membahas grafik suatu garis. Nah, sebagai contoh ini yang nomor 1 kita akan menggambar grafik garis X sama dengan 2 ya. Nah, jadi grafik dari garis X sama dengan 2 itu adalah garis yang terletak di X sama dengan 2 dan dia sejajar dengan sumbu Y ya. Nah, jadi garisnya adalah ini, sudah saya gambarkan terlebih dahulu ini ya. Nah, dia melalui titik di X sama dengan 2. Jadi ini adalah titik 2,0 ya. Jadi ini adalah garis X sama dengan 2 tadi. Ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua adalah garis Y sama dengan min 3 ya. Jadi ini garis Y sama dengan min 3 ini. Min 1, ini min 2, ini min 3. Jadi ini adalah titik 0, min 3. Min 3. Jadi ini adalah garis Y sama dengan min 3. Jadi garis Y sama dengan min 3 adalah garis yang terletak di Y sama dengan min 3 dan sejajar dengan sumbu X ya. Jadi perhatikan, apabila garis persamaan garisnya adalah X, dia justru sejajar sumbu Z. Tetapi kalau garisnya adalah garis dengan persamaan Y sama dengan konstanta, maka dia sejajar dengan sumbu X. Jadi jangan sampai terbalik apabila kita disuruh mencari persamaan garis X sama dengan 0, itu justru terletak di sini. Jadi garis X sama dengan 0 itu adalah garis yang terletak di X sama dengan 0 dan dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, berarti sama saja dia berimpit dengan sumbu Y. Jadi garis yang berimpit dengan sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0. Demikian juga apabila disuruh mencari persamaan garis Y sama dengan 0 ya. Itu justru dia sejajar atau berimpit dengan sumbu X. Jadi sumbu X ini sama saja persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0 ya. Berikutnya contoh yang nomor 3 adalah persamaan garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, maka kalau ada dua variabel seperti ini, kita akan mencari dulu titik yang dilalui, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0 ya. Nah, X sama dengan 0 kita masukkan ke dalam persamaannya ya, berarti diperoleh 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 6. Nah, maka diperoleh 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah Y, berarti hasilnya Y. Y sama dengan 6. Nah, berarti kita peroleh titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah X, Y. Berarti 0,6. Nah, berikutnya yang kedua, titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, maka diperoleh ya, disubstitusikan juga ke dalam persamaannya. Maka diperoleh 2 kalikan X ditambah Y, Y-nya diganti 0. Ya, diganti 0 sama dengan 6. Maka diperoleh 2X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 dibagi 2 berarti 3 ya. Sehingga titik potongnya adalah X, Y, berarti 3,0. Nah, untuk selanjutnya kita menggambar garis 0,6 dan 3,0. Nah, titik 3,0 1 2 3,0 berarti tetap di situ saja, ini adalah titik 3,0. Selanjutnya kita buat garis titik 0,6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu adalah titik 0,6. Nah, untuk selanjutnya dua titik itu kita hubungkan, maka diperoleh garisnya ini tadi ya. Jadi garis itu adalah garis 2X ditambah dengan Y sama dengan 6. Nah, saya rasa mudah. Contoh yang keempat ya, gambarlah persamaan garis 3X min 4Y sama dengan 12. Nah, ini juga sama seperti contoh yang nomor 3, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kita substitusikan, X-nya sama dengan 0, disubstitusi ke dalam persamaannya, maka diperoleh 3 kali 0 dikurangi 4 kali Y sama dengan 12. Nah, 3 kali 0 hasilnya 0, tinggal min 4Y sama dengan 12. Ya, sehingga Y-nya sama dengan 12 dibagi min 4, berarti min 3.
Sehingga titik potong yang dilalui adalah X, Y, ya berarti 0, min 3. Nah, berikutnya juga diambil Y sama dengan 0, ya Y sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaannya, maka diperoleh 3X minus 4 kalikan 0 sama dengan 12. Maka diperoleh 3X sama dengan 12. Ya, berarti X-nya sama dengan 12 dibagi 3, maka diperoleh 4. Nah, sehingga titik potongnya adalah X, Y, ya X, Y. Jadi X-nya 4, Y-nya 0. Jadi 4,0. Nah, selanjutnya kita gambar titiknya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah titik 4,0 dan titik 0,3. Berarti di sini 1, 2, 3. Itu adalah titik 0, min 3 karena di bawah sumbu X ya. Jadi ini tadi adalah sumbu X, itu adalah sumbu Y. Selanjutnya dua titik itu kita hubungkan, maka diperoleh garisnya. Jadi garis ini adalah garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. Kita lanjutkan untuk menggambar daerah penyelesaian. Nah, sebagai contohnya misal, gambarlah daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, maka langkah yang pertama kita harus menggambar dulu garis X sama dengan 2. Nah, garis X sama dengan 2 seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Pertama, garis X sama dengan 2 itu adalah garis yang sejajar sumbu Y dan terletak di X sama dengan 2. Jadi ini kita gambar dulu garisnya ya, ini 1, 2. Jadi garis X sama dengan 2 seperti tadi melalui titik 2,0. Nah, ini adalah garisnya. Ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, kemudian kita akan menggambarkan daerah penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berarti dari garis X sama dengan 2 ini, daerahnya terbagi menjadi 2 daerah, yaitu di sebelah kanan garis X sama dengan 2 dan di sebelah kiri garis X sama dengan 2. Nah, yang di sebelah garis X sama dengan 2 itu adalah daerah lebih, sedangkan yang di sebelah kiri adalah daerah kurang. Nah, maka untuk daerah penyelesaian X lebih dari atau sama dengan 2 berarti berada di sebelah kanan. Nah, otomatis yang tidak dipakai kita arsir ya. Nah, maka yang diarsir adalah yang di sebelah kiri garis X sama dengan 2. Nah, itu yang tidak dipakai. Nah, sehingga DP-nya itu berada di sebelah garis X sama dengan 2. Jadi ini adalah DP, daerah penyelesaian. Di sini juga DP. DP dari siapa? DP dari X lebih dari atau sama dengan 2. Ya, jadi yang dipakai adalah daerah yang bersih. Untuk yang diarsir adalah daerah yang tidak dipakai. Ya, jadi DP-nya berada di sebelah garis X sama dengan 2. Nah, berikutnya contoh yang kedua adalah X kurang dari sama dengan 4. Maka langkah yang pertama kita buat dulu garis X sama dengan min 4. Jadi garis X sama dengan min 4 ini dia melalui titik min 4,0. Ya, min 4,0 ini adalah garisnya. Jadi ini adalah garis X sama dengan min 4. Nah, yang diinginkan DP-nya adalah yang kurang. Berarti berada di sebelah kiri garis, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis, maka yang diarsir adalah yang di sebelah kanan garis. Nah, ini sampai dengan di sebelah kanan sumbu Y juga ya. Nah, gitu. Jadi DP-nya berada di sebelah kiri. Oh ya, ini tadi lupa, ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y ya. Ini juga tadi sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y harus selalu kita gambar ya. Jadi daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri ya. Di bawah sini juga daerah penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan min 4. Oh ya, untuk garis yang garisnya penuh itu di sini ada tanda sama dengannya seperti ini, maka ini garisnya penuh. Tapi apabila ini tidak ada sama dengannya, maka di sini garisnya putus-putus saja ya. Nah, berikutnya untuk daerah penyelesaian Y kurang dari atau sama dengan 6. Maka langkah pertama kita buat dulu garis X sama dengan 6. Berarti di sini ini adalah
titik yang dilalui adalah 0,6. Berarti ini adalah garis X sama dengan 6. Nah, DP-nya berarti nanti daerahnya terbagi menjadi dua, yaitu di sebelah atas garis ya, karena garisnya horizontal seperti ini. Berarti DP-nya terbagi menjadi dua daerah, yaitu di sebelah atas dan sebelah bawah. Nah, di sini yang diinginkan yang kurang, berarti yang di sebelah bawah. Maka yang diarsir adalah yang di atas garis. Ya, yang tidak dipakai yang atas garis, otomatis DP-nya yang berada di bawah garis ya, DP. Di sini juga DP. Nah, yang di sini juga masih DP ya. DP dari Y kurang dari atau sama dengan 6. Berikutnya contoh yang keempat, DP dari Y lebih dari sama dengan min 3. Seperti tadi berarti kita buat dulu garis X Y sama dengan min 3. Ini tadi sumbu X, ini sumbu Y ya. Garis Y sama dengan min 3 berarti dia melalui titik 0, min 3. Nah, garisnya adalah yang ini ya. Jadi ini adalah garis X sama dengan min 3. Sorry, bukan X tapi Y ya. Y sama dengan min 3. Nah, kemudian yang diinginkan yang lebih dari ya. Lebih dari berarti yang di sebelah atas garis. Yang di bawah garis adalah yang kurang dari. Berarti yang dipakai adalah yang atas garis. Berarti yang diarsir adalah yang bawah garis ya. Bawah garis itu adalah daerah yang tidak dipakai. Maka DP-nya berada di sebelah atas garis. Daerah penyelesaian di sini juga masih daerah penyelesaian, situ juga masih daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan min 3. Nah, itu contoh untuk yang satu variabel saja. Berikutnya untuk yang dua variabel, misalnya seperti ini. Gambarlah daerah penyelesaian dari 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 6. Ya. Nah, tadi seperti tadi kita buat dulu garis 2X plus Y sama dengan 6. Dia tadi akan melalui titik 3,0 dan titik 0,6 seperti yang sudah dibahas tadi ya. Jadi ini kita buat dulu garisnya seperti tadi. Ini titik 3,0, kemudian itu titik 0,6 ya. Kemudian kita buat garisnya, berarti ini adalah garis 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari, maka daerahnya itu akan terbagi menjadi dua lagi ya, yaitu yang di sebelah kiri bawah garis dan yang di sebelah kanan atas garis. Nah, maka untuk menentukan daerah yang kurang atau lebih, ini karena garisnya miring, maka harus kita cek ya. Kita ambil sebuah titik yang gampang, misal kita ambil titik ya, kita cek daerahnya. Dicek, misalnya kita ambil titik yang gampang saja, titik 0,0. Ya, kita substitusikan ke dalam persamaannya. 2 kali 0 ditambah Y-nya juga 0. Ini berada di mananya angka 6. Oh, ternyata 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 di mananya angka 6. Oh, ternyata ketemu 0. 0 jika dibandingkan 6, ini berada di kurangnya. 0 kurang dari 6. Nah, berarti titik 0,0 ini kan dia berada di sebelah bawah garis. Berarti dia merupakan perwakilan daerah yang berada di bawah garis. Otomatis maka daerah yang berada di bawah garis itu adalah daerah yang kurang. Otomatis yang di atas garis adalah daerah yang lebih. Sedangkan yang diinginkan di sini adalah daerah yang kurang. Ya, ini daerah kurang. Berarti DP-nya berada di atas, maka yang diarsir adalah sebelah DP-nya berada di bawah, maka yang diarsir sebelah atas garis ya. Nah, seperti itu, maka DP-nya berada di bawah garis ya. Nah, berarti DP-nya berada di sini. Ini masih DP, sini juga DP, yang di sini juga DP. Di sini pun juga masih DP. Yaitu DP dari 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6 ya. Nah, seperti tadi kalau di sini tidak ada sama dengannya, maka garisnya di sini cukup garis yang putus-putus saja. Nah, yang terakhir adalah carilah atau gambarlah garis atau daerah penyelesaian 3X min 4Z lebih dari atau sama dengan 12. Nah, seperti tadi kita buat dulu garis 3X min 4Y sama dengan 12. Maka titik yang dilalui tadi titik 4,0 ya. Di sini titik 4,0 dan titik 0,12.
min 3. Kemudian kita buat garisnya. Berarti ini adalah garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. Nah, seperti tadi maka kita harus cek dulu. Cek, ambil satu titik yang mudah saja. Misalnya ambil titik 0,0. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Maka diperoleh 3 kali 0 dikurangi 4 kali 0. Di mananya angka 12. Oh, ternyata ketemu 0 dikurangi 0. Di mananya angka 12, ketemunya 0. Nah, 0 itu di mananya angka 12. Oh, ternyata di kurangnya. 0 kurang dari 12. Nah, 0,0 tadi dia berada di atas garis. Maka daerah yang di atas garis ini adalah daerah kurang. Otomatis yang di bawah garis adalah daerah lebih. Sedangkan yang diinginkan di sini adalah daerah yang lebih. Daerah yang lebih tadi berada di bawah garis, maka yang diarsir adalah yang berada di atas garis ya. Saya ulangi lagi, titik 0,0 dia berada di atas garis, dia adalah daerah kurang. Yang diinginkan adalah yang lebih, berarti yang diinginkan yang bawah, maka yang kita arsir yang sebelah atas garis ya, sehingga DP-nya dia berada di bawah garis. Ya, jadi DP-nya berada di sini. Di sini DP apa bukan? Ya, karena masih di bawah garis dia juga DP. Di sini ya, selama masih di bawah garisnya ini dia juga masih DP ya. Jadi DP-nya berada di bawah garis. DP dari apa dia? DP dari 3X dikurangi 4Y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, seperti itu.